Welcome to Tarina Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di channel Tarina Tajudin, atau panggil saja Bu Tarin. Iya, sahabat pintar yang luar biasa. Dari owner dan praktisinya langsung, kita dapatkan rekaman ini. Lokasi Pabrik Batik Kencana, Bantul, Yogyakarta. Pemilik pabrik batiknya bernama Ibu Leli Ruhiana. Beliau adalah sahabat Bu Tarin. Dari pabriknya kita akan menyaksikan cuplikan proses membatik. Oh ya, kalau kalian ingin banyak tahu tentang soal batik membatik, kalian bisa kunjungi situsnya ya. Linknya ada pada deskripsi video ini. Nah, sahabat pintar, pada video kali ini kita akan mengulas tentang batik. Batik Indonesia sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. Adapun batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Alat dan bahan untuk membatik diantaranya: 1. Kain mori. Kain mori terbuat dari kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. 2. Canting. Tanpa canting sebagai alat utama melukis motif, batik tulis bukanlah batik tulis tradisional yang dibanggakan oleh Indonesia. 3. Malam atau lilin batik yang berfungsi untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna. 4. Zat pewarna. Zat pewarna terbagi dua, yang alami dan yang buatan atau non-alami. 5. Wajan dan kompor kecil, tentunya untuk memanaskan atau mencairkan malam atau lilin batik. 6. Gawangan. Gawangan berfungsi untuk penyangga kain saat proses membatik berlangsung. 7. Dingklik. Dingklik merupakan kursi kecil terbuat dari kayu untuk duduk seorang pembatik. 8. Bandul. Bandul adalah alat pemberat yang digunakan untuk menahan kain batik agar tidak mudah bergeser ketika sedang dilukis dengan malam. 9. Taplak. Merupakan selembar kain yang digunakan sebagai alat untuk alas saat membatik. Dan 10. Meja, yaitu meja kayu yang difungsikan untuk meluruskan atau meratakan permukaan kain sebelum dibatik. Terdapat 3 teknik pembuatan batik. Batik tulis, batik cap, batik print atau batik sablon. Contoh motif batik Nusantara dengan filosofinya. Motif batik Aceh Bungong Cempa. Motif batik Bungong Cempa atau biasa masyarakat setempat mengatakan bunga cempa atau dalam istilah orang Jawa dikenal dengan nama bunga kantil,
Digunakan sebagai motif batik Aceh karena hampir di setiap wilayah Aceh terdapat banyak bunga cempah serta bentuknya yang indah. Unsur alam yang khas digunakan pada motif batik Aceh ini. Selanjutnya, motif batik Bengkulu. Kain besurek Bengkulu. Kain besurek berasal dan merupakan kosakata dari dialek masyarakat Bengkulu. Kata tersebut berasal dari suku kata be, termasuk awalan dengan pengertian ber dan surek, yang berarti surat atau tulisan. Motif batik Betawi. Batik Betawi berbentuk kain panjang dan kain sarung yang motifnya dikerjakan dengan tulis dan cap. Bahan kainnya berupa sutra, ATBM, prima, primis, dan dobi. Sedangkan filosofinya, batik Betawi sebagai keseimbangan alam semesta untuk memenuhi hidup yang sejahtera dan berkah. Motif batik Cirebon, Mega Mendung. Mega Mendung adalah salah satu motif batik khas Cirebon yang paling dikenal oleh khalayak. Motif ini menggambarkan bentuk sekumpulan awan di langit. Konon, menurut sejarah Cirebon, motif ini terbentuk ketika seseorang melihat bentuk awan pada genangan air setelah hujan dan cuaca saat itu sedang mendung. Motif batik Pekalongan, batik Jelamprang. Makna dan filosofinya menggambarkan tentang budaya Islam yang senang bersilaturahmi dan selalu hidup secara guyup dan rukun. Filosofi lain dari Jelamprang adalah lebih berkenaan tentang budaya umat Hindu. Batik Jogja, Sidomulyo. Sidomulyo sendiri memiliki makna dharma, yaitu kemakmuran dan melindungi buminya. Motif batik Kalimantan. Motif batik Dayak mencerminkan budaya masyarakat Dayak. Istilah Dayak yang mempunyai arti sungai dan menjadikan batik ini menggambarkan bermacam-macam aktivitas yang sering berkaitan dengan sungai. Secara umum, batik Kalimantan memiliki ciri khas warna yang mencolok dan berani, serta warna-warni. Motif batik Sulawesi Selatan, batik Patedong. Motif batik Sulawesi Selatan yang pertama adalah Patedong atau kepala kerbau. Perlu diketahui bahwa kerbau merupakan hewan yang sangat dihormati dan menjadi peliharaan kesayangan masyarakat Toraja. Kerbau mempunyai filosofi penting yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Toraja. Selanjutnya motif batik Nusa Tenggara Barat. Seperti batik pada umumnya, batik Sasambo memiliki motif dan corak yang khas. Batik Sasambo biasanya menggambarkan corak rumah khas suku Sasak, Samawa, dan Bojo yang disingkat dengan Sasambo. Selain itu, batik Sasambo ini juga biasa menggambarkan lombok atau cabai serta cecak sebagai binatang khas di sana. Dan contoh motif batik lainnya adalah motif batik Papua, motif Tifahonai, yang merupakan motif batik Papua yang mempunyai makna filosofi sangat mendalam, yaitu mempunyai makna rumah kebahagiaan. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Butarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.